Halo, selamat malam untuk para kakak dan para adik alumni Tarki. Selamat datang di dalam acara ngobrol seru bersinergi lintas dekade. Dan topiknya adalah menjadi kakak yang mengayomi. Perkenalkan, nama saya Putri Suhendro, saya dari angkatan tahun 1982. Dan saya lebih senang memperkenalkan diri sebagai seorang storyteller, karena itulah pekerjaan saya dari dulu sampai sekarang. Maklum, saya kan jurusan bahasa ya, jadi modalnya ngomong aja gitu ya. Selamat malam Kak Cica, yang juga dari bahasa ya. Dan seperti yang kakak-kakak dan adik-adik ketahui, ini alumni Tarki sudah jumlahnya ribuan. Dan rentang usianya luar biasa dari lulusan pertama tahun 66 sampai yang termuda tahun 2021. Dan ini adalah merupakan tantangan tersendiri untuk menyampaikan aspirasi para alumni dari lintas dekade. Karena alumni kita jelas sekali terbagi, ada yang baby boomer, ada yang Gen X, ada yang milenial, banyak yang milenial dan Gen Z. Dan seperti di dalam dunia pekerjaan, generation gap ini memang menjadi hambatan dalam banyak hal. Tapi bukan tarakanita namanya kalau kita tidak bisa melewati tantangan-tantangan yang cukup berat dalam lintas generasi. Dan seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, untuk bisa bersinergi bersama setelah kita berkenalan dengan kelompok tahun 81 sampai 2021, kita sekarang maju lagi ya, ini ke dekade yang lebih lawas ya. Saya bilangnya ini dekadenya Viva Kosmetik ya. Karena kalau zaman sekarang kan berbagai macam jenis kosmetik yang kekinian ya, tetapi di zaman saya dulu udah paling top pakai Viva Kosmetik dengan tagline-nya Viva Made in Indonesia ya. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang ya kita stay dengan bedak dingin ya. Zaman dulu pasti banyak di dalam ruangan ini yang dinasehati oleh ibunya, ayo pakai bedak dingin biar cantik gitu ya. Dan saya mau menyapa dulu semua alumni yang hadir di sini. Saya juga melihat kakak-kakak angkatan 66 sampai 80. Apa kabar? Kalau dulu kita bertanya semoga sehat adalah sebuah basa-basi yang luar biasa, tetapi setelah masa pandemi, sapaan itu betul-betul dari hati yang paling dalam. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan juga ada beberapa adik-adik yang hadir. Selamat malam. Dan malam hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Peggy Odang, lulusan tahun 1966, kemudian Kak Vera Suwirya, the most rock and roll alumni tahun 71, dan Kak Uwi Tanasale tahun 1977. Beliau sudah lulus ya. Dan saya juga ingin sekali mengingatkan untuk semua teman-teman mengikuti obrolan ini sampai selesai, karena hanya dengan capture screen atau screen capture di awal dan screen capture di akhir, teman-teman bisa mendapatkan e-wallet sejumlah Rp50.000 untuk 5 orang pemenang yang pertama. Jangan lupa screen capture dikirim ke Iren. Iren ini Tarki 2003 di nomor WhatsApp 0811 893288. Acara ini didukung oleh Dapur Maureen. Maureen ini angkatan tahun 87. Terima kasih untuk Maureen. Kemudian saya copy dari VEA angkatan tahun 96 dan Iren tahun 2003. Nah, sekarang yang paling saya mau kenalkan dulu tentu saja Kak Peggy Odang. Kak Peggy ini sekarang sedang berada di kota Melbourne, Australia. Beliau angkatan tahun 66 di SMA Tarakanita. Kegiatan terakhirnya sebelum pensiun aktif di Swiss German University, kemudian
Kak Peggy sekarang aktif sebagai pengurus SLB di Santirama, juga sebagai volunteer di tempat tersebut. Luar biasa Kak Peggy ini. Selamat tengah malam Kak Peggy. Jam berapa sekarang di Melbourne? Selamat malam. Iya, udah tengah malam banget. Rumah udah sepi, semua udah pada bobo. 23.44. Tapi kan di sampingnya ada suami tercinta kan, Kak Peggy Tapi kan. udah siap-siap mau tidur juga kayaknya sih. Kak Peggy ini luar biasa ya, dalam acara apapun selalu hadir. Amin. Terutama acara di alumni ya, Kak Peggy. Senang lihat Kak Peggy dalam kondisi sehat. Amin. Kak Peggy, sebelumnya nih, bisa cerita sedikit nggak sih sejarah rok kotak-kotak Tarakanita? Ini kayaknya Kak Peggy ini tahu sekali kisahnya. Silakan Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat malam Putri. Selamat malam semuanya. Ada Oit, ada Vera, dan juga beberapa teman yang saya lihat hadir di sini. Ada Susi, ada Gina, ada beberapa, ada Cica. Alhamdulillah. Semoga lebih banyak nanti yang bisa ikut gabung. Karena kita butuh sekali support dari alumni. Baik Putri, saya mungkin meluruskan sedikit. Sebetulnya Tarakanita itu angkatan pertamanya yang lulus tahun 65. Jadi saya adalah angkatan yang kedua yang lulus tahun 66. Tetapi mungkin angkatan pertama saat itu karena jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, jadi atau mungkin karena angkatan pertama tidak terlalu aktif. Jadi memang di angkatan saya, angkatan kedua itulah baru mulai kegiatan siswanya aktif. Jadi di situ kita baru mulai membentuk pada saat itu OSIS ya. Jadi ada ketua OSIS, wakil ketua, dan seksi-seksinya. Jadi di tahun itulah kita mulai lebih aktif. Mengenai rok kotak-kotak, betul. Karena waktu tahun 65 kita diberikan seragamnya itu kotak-kotak juga, tapi warnanya hanya dua, merah dan putih dengan garis dan kotak yang lebih besar dan lebih lebar. Jadi kalau zaman dulu tuh kita ingetnya kayak kain kasur, walaupun kain kasur putih biru, tapi ini putih merah. Jadi waktu itu kita datang ke suster, kita bilang, suster mungkin nggak sih kalau seragamnya diganti? Terus suster dengan ketawa-ketawa, waktu suster Emanuela memang the best lah ya. Ketawa-ketawa dia bilang, aduh anak-anak ini memang luar biasa. Oke, nanti saya coba ngomong dengan yayasan. Alhamdulillahnya mereka setuju, kemudian dimintalah beberapa pabrik lurik dari Jogja untuk memberikan contoh-contoh, dikirimkan ke kita, kemudian suster membentuk tim, jadi dari OSIS yang baru dibentuk ini, kemudian juga ada dari guru, dari suster tentunya, dan dari yayasan. Akhirnya kita memutuskan yang sampai sekarang kita pakai inilah yang menjadi seragam kita. Ya dari waktu saat itu, dari semua yang contoh yang diberikan, memang ini adalah yang kita lihat paling terbaik. Ya alhamdulillah akhirnya bisa kita nikmati sampai detik ini. Dan sebetulnya waktu tahun berapa ya kita baru selesai membentuk Iliora, kami kebetulan panitianya untuk obat capek, kita jalan-jalan ke Jogja dan kita mengunjungi pabriknya. Jadi kita lihat sendiri orangnya yang menenun dan sebagainya. Jadi bersyukur sekali lah. Insya Allah tetap menjadi benar-benar trademarknya dari Tarakanita. Itu Thank mungkin you, yang Kak. bisa saya ceritakan. Kalau enggak kita seragamnya kayak kasur ya Kak ya. Bener, sedih banget deh. Thank you Kak. Thank you. Nah sekarang saya mau memperkenalkan the most rock and roll alumni Kak Vera Suwirya. Hai Kak Vera. Mana ini Kak Vera? Loh, udah saatnya tampil dia malah kameranya ditutup. Hai Kak Vera. Kak Vera ini tahun 71, masih mute Kak. Kak, jangan ngomong panjang-panjang dulu Kak, ayo. Ini maklum ya, kan kita lintas generasi ya adik-adik ya. Ketemu benda Zoom ini belum tentu seminggu sekali ya. Jadi mohon maklum, Kak Vera mungkin harus dibuka mikrofonnya Kak, kalau pakai handphone. Ya, tadi soalnya
Sip. sopan nggak apa di itu unmute. Oke, silakan Kak. Selamat malam Putri, Malam. selamat malam adik-adik alumni yang keren-keren. Selamat malam Ariworo, Arti dari 71 dan Kak Peggy yang paling oke. Amin, alhamdulillah. Jadi Kak Vera ini sempat 6 tahun di Freeport Tembagapura, kemudian mengelola Provi Klinik Holistik, dan sekarang lagi menanti masa pandemi menjadi endemi supaya Jo Kopinya bisa jalan lagi ya Kak Vera ya. Tidak, Semoga. ya semoga. Nggak pernah ada acara Tarki tanpa kehadiran Kak Vera. Kenapa sih Kak setia banget mengikuti berbagai macam kegiatan alumni Tarki ini? Karena memang kegiatannya itu sangat bermanfaat. Misalnya ada Kila, Kita Cinta Lagu Anak yang kerjasama dengan Kemdikbud, kemudian ada Basar, kemudian juga ada jalan-jalan dan lain-lain. Jadi refreshing, jadi serasa aku muda seperti adik-adik. Jadi selalu ceria, meriah, dan mereka adik-adik itu sangat kreatif. Kaya akan ide, jadi saya belajar banyak sekali. Keren deh Kak Vera. Kak Vera ini dalam sebuah kesempatan saya pernah lihat Kak Vera joget loh. Jogetnya luar biasa sekali ya. Jogetnya asal sih. Makanya kan dulunya kita cuma disco. Yes, welcome Kak. Berikutnya saya akan memperkenalkan Kak Oit Tanasela, alumni Fakultas Hukum Trisakti, sekarang ibu rumah tangga yang sayang dengan keluarga dan aktif pelayanan di Gereja Philadelphia Bintaro. Hai Kak Oit, apa kabar? Kabar baik Putri. Nah, diralat ya Tanasale nanti suami Tanasale ya. Oke, maaf Kak Oit Tanasale karena ada juga nama keluarga Timisela ya Kak ya. Nah, iya. ini agak-agak siwur ya, betul. Kak, ini sekilas aja ya. Gimana ya menurut Kakak ya tentang adik-adik alumni angkatan muda ya, dan gimana ya kita bisa bersinergi? Bisa singkat saja Kak, silakan Kak. Saya udah pernah ngerasain kerjasama dengan adik-adik kelas. Waktu itu tahun 2003, reuninya Tarki. Jadi buat saya, mereka itu oke banget kok. Walaupun kita yang tua-tua, 77, 80, 90, waktu itu reuninya kan sampai 2000, reuninya 2003. Kita bisa kerjasama, dan powerful banget, spirit Tarakanitanya oke, tanpa memandang Mbak itu tua, ketuanya tua, kami yang muda-muda, kami semuanya bisa jalan bareng. Oke, thank you Kak. Memang apa ya, alumni Tarakanita itu mudah sekali di distinguish di dalam sebuah kelompok. Pokoknya yang paling berisik ya, yang paling proaktif ya, yang paling dominan pasti lulusan Tarki deh itu ya, dari segala usia gitu. Dan mengelola alumni tentu saja tidak sama ya seperti kita di bangku sekolah. Jadi generasinya berbeda, perspektifnya berbeda, mindsetnya apalagi, thinking dan apa ya decision makingnya juga berbeda. Jadi di dalam ruangan ini kita sudah duduk dengan berbagai macam generasi, ada yang fasih sekali menggunakan Zoom, ada yang gagap termasuk saya termasuk kalau udah urusan sama Zoom tuh yang nervousnya minta ampun gitu ya. Tapi sekarang kalau boleh saya bilang teman-teman kakak-kakak yang duduk bersama saya ini dari generasi baby boomer ya kira-kira. Sementara itu kita sedang mencari ketua baru dan kita lagi mau mendorong adik-adik untuk berani maju. Nah, tapi ada pertanyaan nih ya buat Kak Peggy, juga nanti Kak Oit dan Kak Vera bisa menambahkan ya. Langkah apa ya supaya
mengayomi itu jadi tidak sekedar hanya himbauan biasa ya, tetapi jadi sebuah langkah nyata. Jadi buat kakak-kakak di tahun 66 sampai 80 ini bagaimana supaya bisa mengayomi sekaligus mengusung sisterhood lintas generasi ini. Siapa yang mau jawab? Kak Peggy dulu, monggo Kak. Baik. Saya rasa sebetulnya ya kalau soal mengayomi itu udah menjadi darah daging kita ya di Tarakanita. Tanpa kita sadari, kita tuh otomatis udah saling mendukung, saling membela, saling membantu dalam segala hal apabila dibutuhkan. Jadi kata mengayomi itu udah tumbuh dengan sendirinya dan itu sangat membanggakan. Karena saya sendiri merasa, saya bayangin aja saya yang lulus tahun 65, which is I don't know, probably mungkin ibunya Putri aja waktu itu baru lahir mungkin ya. Jadi memang saya sendiri terus terang bangga dengan diri saya sendiri bahwa saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih bisa bertemu dengan adik-adik semua, yang mana bayangin kalau yang sekarang lagi di SMA nih 2020-2021 itu sebetulnya udah angkatan cucu saya kan kalau boleh dibilang. Jadi memang sangat membanggakan. Dan betul seperti apa yang tadi disampaikan bahwa Tarakanita itu nggak tahu kenapa tapi memang ada ciri khasnya dan menonjol. Waktu saya di Swiss German University, setiap kali kita penerimaan mahasiswa baru, kebetulan kan saya di Public Relation dan Marketing, jadi saya ikut yang acara-acara dan penerimaan semua mahasiswa. Itu rektor sampai selalu bilang, Bu Peggy, mereka kan kalau manggil selalu pakai ibu, pakai pak gitu ya. Bu Peggy, lihat deh, saya tahu deh, itu pasti Tarakanita, itu pasti Tarakanita. Sampai saya bilang, aduh Pak, mudah-mudahan bagus ya, bukan itu Tarakanita terus jelek. Enggak, justru bagus banget katanya. Makanya saya kepingin makin banyak Tarakanita yang masuk untuk menghidupkan. Jadi memang dimanapun kita berada, cukup menonjol. Dan itu betul kita yang patut kita syukuri dan patut kita banggakan. Dan semoga nih, saya berharap sekali adik-adik alumni yang muda-muda, generasi yang milenial sekarang ini, zaman now sekarang ini betul-betul bisa menggantikan kita, terutama saya yang boleh dikata udah waktunya pensiun lah, bukan pensiun lagi mungkin ya, tapi alhamdulillah masih tetap diundang, masih tetap diikut sertakan, jadi saya juga bersyukur sekali. Saya ikutin tuh yang acara pertama, yang kedua, dan saya sangat bangga dengan ide-ide dari mereka. Mudah-mudahan itu bisa semua diterapkan, dan saya berharap salah satu dari mereka mau menjadi calon untuk ketua umum dari periode yang kedua ini. Kita doakan ya, semoga ya. Thank you, Kak. Kalau menurut Kak Peggy ini mengayomi adalah sesuatu hal yang natural gitu. Tetapi kalau zaman dulu kan ya itu kakak kelas 1, kelas 2, kelas 3 waktu saya jadi kelas 1 tuh yang namanya gemeter banget ngelewatin kelas 2. Aduh, terus ngelewatin kelas 3 juga itu bukan main, gemeternya luar biasa gitu. Tetapi lucunya begitu kita sudah lulus itu batasan tidak pernah ada ya. Jadi yang lu kakak kelas gua dulu kan ya, dan itu sudah menjadi sebuah kesatuan. Jadi saya sepakat dengan Kak Peggy bilang itu sesuatu yang sangat natural. Baik, tapi Kak Vera barangkali ada pendapat yang lain nih Kak tentang mengayomi itu sendiri, mengingat adik-adik di milenial dan Gen Z itu lebih senang diayomi di Instagram atau di Facebook. Gimana nih Kak? Mungkin kita ini Tarki perlu mengadakan satu acara-acara yang lebih menarik untuk generasi milenial. Misalnya lomba TikTok kah, atau misalnya yang suka e-sport kah. Kan sekarang banyak yang mulai trending ya, malah udah ada kompetisi. Jadi hal-hal acara bareng yang menarik milenial, dan kitanya sendiri emang enjoy juga. Jadi kita juga beradaptasi dengan mereka. Jadi
kita mengerti gitu loh kalau mereka tuh lebih santai, lebih suka satu hal yang bersifat apa ya, visual gitu kan, nggak suka yang terlalu banyak ceramah, ngomong sana ngomong sini panjang lebar gitu. Mereka tuh lebih tertarik hal-hal yang lebih apa ya, lebih Praktikal. bersifat heeh, jadi action gitu, yang menarik gitu loh. Kalau ini Tarki kan agak kurang ya kalau saya bilang, gitu Oke, loh. Jadi dicatat harus ya. yang fun juga, di mana semua bisa enjoy. Kalau saya sih masuk aja, kemana aja gitu loh. Jadi Kitanya kalau perlu adaptasi, jadi nggak usah betul. jaim gitu loh. Betul, betul. Jadi Ini nggak usah menarik banget ya, kakak-kakaknya untuk beradaptasi. Kak Peggy bilang sesuatu hal yang natural, tetapi Kak Vera bilang, yuk kita walaupun punya natural yang rasanya sama mengayomi, kita harus beradaptasi. Lomba TikTok seru juga ya. Jadi untuk Kak Eti dan teman-teman dicatat ya, lomba TikTok peserta pertama pasti Kak Vera. Ya Kak Vera ya. Saya Setuju. tunggu loh TikToknya ya. Angkatan Kalau 71 ya, tampil ya, ya. Keren kan? Kak Oid gimana Kak Emak-emak. Oid? Karena kan di dalam aktivitasnya di pelayanan gereja pasti berhadapan dengan teman-teman youth ya, dan itu lebih kurang seumur dengan alumni kita. Ada ide yang lain untuk lebih mengayomi ini Kak Oid? Ya, Silakan. saya sih sependapat juga sama Kak Vera ya. Tapi semua kegiatan itu supaya juga mengajak kita yang tua-tua gitu. Walaupun kami terengah-engah, tapi kami akan berusaha untuk mengikuti. Asal nggak Karena diajak nonton ya. kan TikTok itu goyang-goyang pasti engah-engah kan. Nah, Heeh. jadi apalagi usia kita nih kan semua udah di atas 60. Tapi semangat sih tetap semangat 50-an gitu. Jadi selalu tidak mau merasa dibilang tua. Tanya deh sama teman-teman yang lain deh, yang seumur saya. Jadi yang muda-muda juga jangan mulai merasa sungkan untuk menghubungi kita-kita yang maksudnya yang angkatan tua. Senior. Jadi jangan sungkan karena ngerasa oh dia pasti tua ya. Memang mungkin wawasan kita memang mungkin lebih kecil ya. Mungkin mereka lebih canggih dengan gadgetnya, dengan segala macam teknik-teknik yang ini deh. Kita mau belajar juga. Jadi kita juga tetap diajak, kita juga tetap diikut sertakan. Ya, mudah-mudahan dengan kita bisa berkolaborasi dengan yang tua sama yang muda, kita bisa memberikan satu experience baru lah buat Oke. adik-adik kita. Oke, keren banget sih Kak Oid ya. Jadi ajak kita dong gitu. Tua-tua ini pengen diajak gitu ya. Pengen banget diajak. Tapi kalau Senior lah, senior. yang senior ini kepengen banget diajak. Tapi kalau misalnya nggak terajak nggak boleh baper ya. Mungkin Oh iya dong. acaranya nggak Apalagi kalau cocok. ngajaknya hiking, nyerah deh hiking. Jadi penonton aja, jadi penonton. Ya. Ini dicatat ya buat Penggembira, adik-adik gitu ya. jadi penggembira. Sebenarnya ide besarnya adalah menjadi big sister, yaitu kakak-kakak dalam arti yang sebenarnya buat terutama di teman-teman di angkatan 90-an atau tahun 2000-an atau yang lebih muda lagi gitu. Jadi kalau kita ngomongin big sister, kira-kira konsepnya kayak apa ya? Tetapi untuk teman-teman yang ada di Zoom ini boleh juga loh untuk menulis di chat box. Menurut teman-teman di sini konsep big sister itu seperti apa? Nanti saya bacain satu-satu ya. Dan saya sekarang mau nanya ke Kak Peggy, Kak. Kalau Kak Peggy harus, ayo Kak, jadi dong big sister. Apa yang bisa Kak Peggy sumbangkan kepada teman-teman yang anak-anak muda ini? Silakan Kak Peggy. Terima kasih. Mungkin apa ya, selama ini sih saya merasa seperti saya bilang tadi natural itu, karena saya merasa sampai saat ini kalau saya dihubungi oleh adik-adik itu udah otomatis mereka selalu, Kak Peggy maaf boleh ya saya ganggu sebentar mau nanya ini tolong dong bantu kita, idenya apa, sumbang sarannya apa. Jadi saya ngerasa bahwa alhamdulillah gitu saya masih tetap dianggap sebagai seorang kakak
Big Sister itu dalam segala hal. Jadi tidak terbatas hanya di Initarki ya, tapi alumni seperti di Iliora, alumni KPT, itu pun saya masih tetap dianggap sebagai Big Sister. Malah kalau istilah saya sih udah dianggap sesepuh deh nih, jadi ya udahlah kayaknya pantas untuk dimintain nasihat. Walaupun tapi betul seperti apa yang Vera sampaikan tadi, saya udah nggak bisa disamakan dengan angkatan generasi milenial, Z Gen dan segala macam. Jadi mungkin nasihat saya lebih dalam arti yang umum ataupun nasihat untuk yang perbaikan atau kebaikan dari apa yang mereka akan lakukan, tapi bukan untuk hal-hal yang baru seperti TikTok dan sebagainya. Walaupun saya mengikuti Instagram dan lain-lain, tapi kalau disuruh bikin nggak mungkin kan. Jadi cuma mengikuti aja dan menikmati hasil dari adik-adik itu sambil merasa bangga dan ikut gembira gitu dengan hasil-hasil tersebut. Jadi saya kira itu otomatis ya. Suster Poleta aja bisa jam 10 malam nelpon saya cuman bilang, Mbak Peggy besok kita mau ada gini. Gimana menurut Mbak Peggy? Bisa nggak tolong gini. Jadi alhamdulillah deh. Kita mungkin hanya harus tampil sebagai diri kita sendiri, sebagai alumni Tarakanita untuk menjadi Big Sister. Pasti adik-adik akan melihat itu dan kalau memang dibutuhkan pasti akan menghubungi. Saya rasa itu deh. Kalau aku lihat tuh Kak Peggy tuh bener-bener always available like 24 hours gitu ya buat kita. Kita ganggu terus Kak Peggy. Seperti contohnya malam hari ini ya teman-teman ya di Melbourne itu sudah tengah malam tapi lihat masih stamina dengan baju merah dan masih konsultasi tadi baju merahnya gimana ya. Soalnya nggak bawa baju Tarakanita ke Melbourne kan. Untung masih punya batik merah. Thank you Kak. Kak Vera gimana Kak? Ayo, ini kalau Kak Peggy, aku akan available deh 24 jam, tanya apa aja. Nah, kalau menurut Kak Vera, Big Sisters gimana? Kalau aku, Big Sister itu nggak banyak nasihat sih ya, tapi lebih banyak terlibat. Misalnya di Tarki Dog Lovers, itu kita sering play date sama adik-adik gitu, jalan-jalan. Terus diskusi soal doggy. Jadi kita terus kita ke shelter, jadi involvement ya, jadi keterlibatan langsung. Kalau saya sih kurang bisa kalau untuk kasih nasihat, kayaknya perlu dinasehatin juga kok masih. Boro-boro penasehat gitu loh, jauh bos. Jadi itu kelihatan dari beda angkatan Vera. Vera masih bisa melibatkan diri. Iya. Langsung aktif gitu. Misalnya di Makila untuk promosi eksternal gitu. Jadi enjoy, jadi kerja bareng, terus diskusi bareng. Jadi memperluas wawasan saya sih, sangat happy banget deh kerja bareng adik-adik alumni. Gitu. Aku cuma mau kasih masukan ya buat teman-teman yang hadir di sini pada waktu saya aktif membantu Kila. Ini Kak Vera satu-satunya yang bisa meraih peserta begitu banyak ya Kak Vera ya. Karena Kak Vera itu dia tuh tawaf loh dari satu sekolah ke sekolah yang lain sehingga pesertanya sampai lebih dari 200-an orang ya Kak Vera waktu itu. Ribuan bener. Ini semua karena kerja kerasnya Kak Vera. Jadi ini terbukti ya, walaupun baby boomer masih gesit juga kerja dan Kak Vera selalu mau terima inputan yang apapun yang kita minta ya. Jadi sebetulnya ini Kak Peggy dan Kak Vera ini luar biasa banget. Dan Kak Oit gimana? Kak Oit Tanasale. Big Sister. Jawabannya udah diambil sama Mbak Peggy sama Kak Vera. Oh, grup. Saya ngikut aja. Pokoknya anytime minta di apapun support kami kakak-kakak akan siap sedia. Karena kami akan mendukung adik-adik. Jangan takut, jangan jadi malu, jangan menjadi minder. Pokoknya be yourself.
kita akan dapat ketua baru yang baik. Amin ya. Ini macam cepat tepat ya. Ada grup A, grup B, grup C dan grup C kesel karena jawabannya udah diborong sama grup A, grup B. Oke. Kalau gitu aku putar lagi pertanyaan, dimulai dengan grup C dulu Kak Oid yang jawab duluan ya. Kak, satu hal aku mau bertanya. Jika tiba-tiba nih ada angkatan muda mengkritik kita yang tua gitu karena barangkali kita kurang sesuatu, reaksinya Kak Oid gimana? Oh, mengkritik itu pasti tujuannya baik. Dia tuh nggak akan mengkritik cuman karena empet atau apa gitu ya. Kita mesti koreksi diri, kenapa kita dikritik. Ya. Dan tentunya dengan kritik itu kita bisa two-way traffic juga, kita bisa tanya keluhannya pada diri kita apa, harapannya bagaimana, so for the next kita bisa lebih bagus. Kalau buat saya begitu. Tuh kan adik-adik, nggak apa-apa, mengkritik nggak apa-apa ya. Kalau Kak Vera, aku deg-degan kalau mau mengkritik Kak Vera nih. Takut disuruh push up. Silakan Kak, kalau dikritik gimana? Kalau dikritik ya kita ajak diskusi. Jadi maksudnya jangan ditonjok. Kelemahan saya, kekurangan saya, terus apa yang harus saya perbaiki supaya kita lebih bisa bekerja sama lebih baik lagi demi tercapainya tujuan bersama gitu. Keren. Jadi santai aja, woles aja. Istilahnya aja udah kekinian loh, woles ya. Pasti suka nonton layangan putus nih, Kak Vera nih ya. Kak Peggy gimana Kak? Misalnya ya, kan anak-anak zaman sekarang tuh berbeda dengan zaman kita gitu ya. Ada rasa sungkan, ada rasa ragu, tetapi anak-anak zaman sekarang sih plus aja gitu. Gimana nih Kak Peggy nih? Kalau saya ya mungkin ya itu karena saya walaupun saya angkatan yang tertua tapi alhamdulillah saya masih tetap bergaul dan berhubungan dengan adik-adik sampai dengan yang 2000-an. Untuk saya kritik itu diperlukan. Karena tanpa kritik kita juga jadi nggak belajar kan. Rasanya sepertinya kita betul aja. Padahal nggak mungkin lah, manusia kan nggak ada yang sempurna. Jadi kalau menurut saya justru kritik itu yang akan bisa membuat kita bertambah baik karena kita bisa belajar dari kritik itu. Dan saya yakin kalau kritik itu datang dari adik-adik alumni pasti dengan tujuan dan niat yang baik. Nggak mungkin dia tuh cuma sekedar mau menjatuhkan atau mau ya istilahnya seperti misalnya katakanlah empet nggak suka atau apa, enggak. Tapi saya ngelihatnya justru mereka mengkritik karena ingin supaya mendapatkan yang lebih baik. Jadi siapapun yang dikritik ya harus dengan besar hati menerima dan membicarakan bersama apakah yang bisa diperbaiki untuk menerima kritik itu dan pasti itu untuk kebaikan bersama. Saya rasa sih itu. Iya. Dan by the way, ini saya tuh bangga loh. Vera itu seangkatan adik saya almarhum Rosi dan Oid seangkatan adik saya almarhum Lani. Jadi kami bersaudara 3 wanita semua Tarki. Iya, luar biasa ya. Saya mau mengundang teman-teman di sini kalau mau bertanya ya atau menanyakan pendapat, silahkan mungkin memberikan masukan karena kita melakukan ngobrol seru ini dalam rangka ingin mencari ketua baru, mendapatkan darah baru untuk membuat alumni Tarakanita ini menjadi lebih maju lagi. Silahkan bisa buka mikrofonnya, langsung berbicara atau tulis di chat box juga boleh gitu ya, supaya obrolan ini bisa lebih fruitful lagi. Di chat box ada Kak Esti, selamat malam Kak Esti. Kak Esti bilang bahwa Kak Peggy, apalagi Kak Oid dan Kak Vera sudah jadi contoh kerjasama yang borderless dalam kegiatan bersama.
Amin. Kuncinya kakak-kakak ini senang bersahabat, beneran berteman, dan nggak pakai basa-basi. Dan memang ya, di dalam pengalaman saya, begitu kita bilang, lo anak Tarakanita ya, mendadak jadi bersahabat gitu ya. Kalau berhadapan dengan klien, begitu tahu sesama Tarakanita, mendadak harganya nggak ditawar. Itu sih pengalaman saya. Udah deh, karena lo adik kelas gue, ya udah deh, gue nggak tawar. Itu sering banget terjadi. Dan inilah yang saya bilang yang namanya sisterhood yang luar biasa. Dan ada Kak Nita Moninka, maaf ya baru bisa join meeting, tapi video off. Sukses all of you. Kak Cica barangkali mau menyampaikan pendapat. Ini kakak kelas aku yang aku kagumi karena cantiknya luar biasa, sabar. Waktu zamannya drum band nggak pernah teriak-teriak di kuping, paling senyum gitu. Kak Cica, selamat malam Kak. Boleh dong kita disapa nih Kak, teman-teman di sini. Malam Putri, Kak Peggy, Kak Vera, Kak Oit. Selamat malam semuanya. Cica. Senang sekali bisa berjumpa di sini. Makasih Putri. Sama tadi ya, sudah diambil semuanya yang bagus-bagus, pernyataan yang bagus-bagus, dan dan masukan yang bagus. Apalagi Kak Peggy ya, saya kenal di drum band dan pasti di Tarakanita, dan ternyata keluarga berhubungan selalu ya Kak Peggy. Jadi ketemu di sini, di pertemuan keluarga, di pertemuan temannya teman selalu ketemu gitu. Dan Alhamdulillah. Ya betul, begitu kita tahu bahwa Tarakanita itu seperti ada apa ya, kayak bonding gitu ya, apa namanya, langsung tune in gitu Put. Jadi kayaknya udah dari darah daging dan udah mendaging lah gitu. Apalagi ya yang saya ini untuk ke depan, memang agak, kan ini angkatan 2000 ini kan angkatan anak, kalau saya anak-anak kita memang cara pendekatannya memang berbeda, walaupun kita mungkin bisa seperti TikTok kan, seperti line dance gitu ya, banyak nih yang line dance di sini, tapi ya tetap aja akan ada perbedaan. Nah itu yang perlu kita cari sama-sama ya. Nggak tahu, mungkin mendekati kita menjadi, kita lihat keluarga kita aja ya, mungkin kita dari anak kita bisa tanya, atau dari ponakan, atau dari adik juga, adik yang mungkin angkatannya beda, mungkin dari situ, dari keluarga kita dulu kita cari, supaya itu masukannya aja Pak, pas kepikir gitu ya, karena ternyata kok kesini kena Tarakanita, ternyata emang banyak sekali ya Kak Peggy ya, selalu ketemu di mana-mana. Betul. Jadi ada yang waktu itu ada yang meninggal juga gitu, ternyata loh kok itu saudaraku gitu. Jadi kayaknya kita memang harus nganggep bahwa itu anak kita, keluarga kita gitu. Kita cari ininya deh, cari kita anggap berbicaranya dengan hati ya, dengan kebiasaan kita. Itu dulu. Thank you, Kak. Itu dulu. Thank you Kak Cica ya. Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Ula nih. Ula tahun 87 ya. Saya merasa bangga karena saya di antara berempat ini saya paling kecil, tapi kalau saya jawab pertanyaannya Ula, saya merasa lebih gede dari Ula karena Ula 87. Selamat malam Ula. Kak Putri mau nanya dong, untuk kakak-kakak narasumber, menurut kakak-kakak kriteria apa sih ya calon ketua yang suitable untuk ini Tarki, mengingat rentang alumni yang cukup lebar. Oke, kita mulai dengan grup C, Kak Oit, biar jawabannya nggak diambil semua. Nggak dicontek. Silakan Kak. Saya sudah ngikutin pemilihan yang pertama juga, waktu itu ikut koordinator angkatan ya, jadi saya ikut juga tahapan pemilihan itu. Calonnya juga 2 waktu itu. Dua-duanya bagus. Jadi saya rasa seorang ketua itu memang
kita nggak bisa juga ngelihat dari umur, bahwa dia kalau muda, dia nanti nggak bisa naik ke atas, atau kalau dia tua, nanti dia susah turun ke bawah. Tapi memang kita lihat dari eh, kesehariannya dalam berorganisasi. Dia memang diupayakan lah, dia memang aktif dalam segala bidang ya, dalam segala kegiatan yang diadakan oleh alumni ataupun waktu dia masa sekolah. Jadi dia tahu untuk menempatkan dirinya dalam satu posisi sebagai puncak. Dia tentunya harus bisa ke bawah, harus bisa naik ke atas juga. Ya, itu memang kembali kepada orangnya. Jadi bagaimana dia ditempa untuk menjadi seorang ketua itu adalah tetap kembali kepada basicnya dia dalam berorganisasi, basic dia dalam berkawan, ya jangan milih-milih tentunya ya. Ya kita tahulah kalau diharapkan seorang ketua yang baik itu adalah yang bisa merangkul semua pihak. Ya, banyak punya ide-ide. Yes. Aku ada ralat nih dari Lucy. Calonnya waktu itu ada 3 Kak Oid. Ada Mbak Esti, ada Cynthia 84 dan ada Tita 98. Oh iya 3 benar-benar. Sorry. Ya. Kalau menurut Kak Vera gimana? Kriteria misalnya nanti ada yang baru gitu ya ketuanya. Menurut Kak Vera yang gimana, yang asik nih, yang cocok buat ini Tarki? Ya itu mesti bisa fleksibel. Ya. Jadi bisa gaul dengan adik-adik kelasnya, adik-adik alumni dan kakak alumni. Kemudian orangnya harus komitmen. Ya. Komitmen itu artinya konsisten. Jadi nggak cukup dengan komitmen saja, oh ya saya jadi ketua bersedia, tapi nggak konsisten, misalnya nggak pernah berkomunikasi. Jadi harus komunikatif dan harus canggih juga. Jadi dalam arti kreatif ya, misalnya bisa ada ide-ide untuk program-program, acara-acara di lintas angkatan. Basar aja udah seru misalnya. Atau jalan pagi bareng, itu kan seru, rame-rame di waktu Car Free Day. Jadi harus ada acara-acara yang menarik gitu, bisa diikuti semua orang kalau cuma jalan kan, misalnya. Jadi harus mengisi dengan acara-acara juga selain memang sosial, seperti yang sekarang kan bagus sekali tuh program Asa Tarki. Jadi yang baik harus dilanjutkan, yang belum harus dibuat baru. Jadi inovatif lah. Thank you Kak. Kak Peggy gimana Kak? Apa yang disampaikan Oid dan Vera itu udah betul sekali. Tetapi saya terus terang, saya tuh tidak meragukan. Karena pada dasarnya untuk saya seorang ketua dengan dasar kecintaannya pada Tarakanita itu yang harus dia punyai. Karena dengan dasar kecintaannya, saya yakin dia akan berbuat yang terbaik untuk alumni ini. Jadi yang penting itu deh. Dasarnya karena dia memang cinta sama Tarki, jadi udah nggak bisa ditawar gitu. Saking cintanya, jadi dia akan berbuat yang terbaik untuk Tarki. Saya rasa itu ya. Dan menurut saya semua alumni Tarki itu udah baik. Karena kita bisa lihat aja dari apa yang kita obrolin dari tadi kan, bagaimana kita satu sama lain langsung kontak, langsung tune in, langsung bisa ya udah sebagai satu keluarga besar gitu kan. Jadi kita sekarang tinggal cuman menemukan seorang yang memang sudah siap dan bersedia untuk menjadi ketua di periode yang kedua ini. Dan saya yakin pasti ada, cuman ini mungkin belum mau maju aja. Seperti kita bilang mesti didorong atau kita mesti dorong, tapi saya rasa ayo dong, kan ini untuk kita, dari kita dan oleh kita. Jadi saya tunggu ya calon yang berikutnya supaya segera bisa dilaksanakan RUA dan RUALB kita.
Thank you Kak Peggy. Jadi kalau boleh saya rangkumkan jawaban buat Ula, angkatan 87, basicnya memang seperti yang Kak Peggy bilang ya, bahwa harus cintanya setengah mati sama Tarakanita. Otomatis kita jadi tangguh, kita jadi fasih berorganisasi, tapi jangan takut. Kan ini kerja kolaboratif ya Kak Ula ya. Betul. Rame-rame, jadi nggak kreatif, harus kreatif full 100%. Yang penting bisa komunikatif, fleksibel tadi Kak Vera bilang ya, dan kalau tadi Kak Oit bilang berteman sama siapa saja, artinya mampu beradaptasi dengan siapa saja, dan yang paling penting mau bekerja kolaborasi supaya kita tetap bisa, betul, supaya kita tetap bisa berjalan bersama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa waduh gue jadi ketua, gue kerja sendirian nih. Enggak ya, karena itu pasti kerja bareng-bareng gitu ya. Ada Kak Keti Munaf, halo dari USA. Alhamdulillah. Kak Keti. Hai Kak Keti, will you say hi please? Aduh funky banget. Hi everybody. Kak Keti, you look so good. Halo semuanya, halo Oit. Halo Kat. Hai. Halo Kat. Udah I berapa love tahun your ada yang hair. panggil halo Kat. Kak Keti, apa kabar? You look so Baik, good. baik. Wow, thank you. Always. Kak Zumba, Keti, Mom. sehat Kak? Iya deh, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat semua. Sebenarnya saya mau kasih tahu, saya akan pindah ke California. Di California ada beberapa Tarki alumni juga. Hai Shira. Especially in LA, kayak Ina, John, Eti, dan yang lain-lain. Terima kasih Oit atas your leadership. Kita makin akrab walaupun jauh di hati, jauh di mata, dekat di hati, Cailah. Lupa ya. Lupa bahasa Indonesia, enggak dong. Kak Keti, bisa bantu kita dong kalau nanti kita voting untuk ketua yang baru, you can organize Tarkiers yang ada di USA, Kak. Bisa nggak, Kak? Oh, banyak, udah banyak sebenarnya yang membantu, ya nggak? Ada beberapa adik-adik kelas yang biasanya kontak kami semua. Oke. Dan kalau ada yang mau jalan-jalan ke sini, ketemuan ya. Iya. Jadi Kira banyak kapan ke sini lagi. Banyak yang shout out buat Kak Keti, ada Jessie. Oh, so sweet. Halo Jessie. Ada Anastasia. Lihat muka lo, Hegin. Ada Mbak Cica, ada Kak Sandra Moniaga, hai Kak ya. Dan ada Shira ya. Dan apa namanya, ini lama-lama kayak radio ya, main kirim-kiriman salam ya, maklum generasinya itu sih ya. Aduh nih, Eti maaf ya Ti gitu ya. Oke, ini ada Kak Acun, Kak Putri, mungkin boleh minta pendapat dari alumni yang termuda. Ayo, alumni yang termuda. Ini tadi kan yang para senior sudah menyampaikan. Siapa yang termuda di dalam ruangan ini? Ayo, angkat tangan. Mana nih yang termuda? Barangkali ada Narita. Izzy 2007, Kak. Mana nih? Ayo ngomong yuk. 2007, Mbak. Silahkan. Hai, Kak. Mana nih 2007? Kiki bisa tolong Izzy di-unmute. Terima kasih. Izzy bisa di-unmute dan di-pin dong so we can see your face. Hai Izzy. Halo, aku dipanggil ya? Iya. Iya, Izzy. Aku Hai, Izzy. habis. Hai, oh sorry. Hai, Izzy. Hai Izzy. Hai. Aduh bagi kerupuknya dong, di belakang ada kerupuk. Izzy, gimana tentang rencana mencari ketua alumni ini? What do you think? Aku sih, ya, aku Mama ini yang
aktif di sini jujur aja ya, Mama tuh yang aktif di Ikatan Alumni ini. Aku tuh cuma penggembira doang. Ini anak Ayo aku dong. ini. Jadi Ayo dong ajak teman-teman 2007 untuk aktif. Biasanya kendalanya apa sih, Zi? Kita jadi kepo ya, kepengen tahu. Maklum emak-emak ya gitu. Kendalanya apa sih? Kalau menurut aku ya kayaknya kalau sebenarnya kalau di luaran sana sih mereka masih suka ketemu sama teman-teman seangkatannya mereka gitu ya. Terus nah itu pun juga kalau mau ngumpulin jadi satu tuh masih kayak sibuk gitu loh ya. Mungkin beberapa ada yang baru punya anak, anaknya masih kecil atau yang lagi seru banget menikmati karirnya gitu. Ya. Jadi kadang tuh menentukan waktunya tuh yang cuma wacana-wacana doang, tapi pas sudah menuju hari hanya sorry ya ternyata gue ada begini nih, ada begitu, ada begini gitu. Tapi kalau untuk info-info segala sih ya tetap kita punya grupnya sih gitu. Kita sharing gitu. Bukan sharing, maksudnya kalau ada info apa gitu sih kita ke grup itu gitu sih, Kak. Thank you ya Izzy ya. Memang sih Kak Peggy juga pernah semalam bilang gini juga hal yang sama ya Kak Peggy ya, betul nggak? This is betul. exactly your words, right? Ya, memang jadi saya ya sesudah dipelajari, dipantau, memang kelihatannya kita nggak bisa menyalahi kondisi ya, bahwa angkatan 2000-an itu kan umumnya masih usia-usia di mana mereka masih produktif. Jadi kadang-kadang mereka masih sangat terlibat di pekerjaannya atau masih keluarga muda dengan anak-anak yang kecil, yang balita, yang mungkin masih lebih banyak butuh perhatian. Jadi mungkin waktunya untuk lebih banyak ke organisasi agak terbatas dan itu sangat bisa dimengerti. Jadi makanya kita kan di anggaran dasar ART kita juga ada mencantumkan umur berapa sebaiknya untuk menjadi ketua ya, dengan pemikiran itu. Kalau yang udah 40-an ke atas biasanya kan mereka sudah lebih mapan, anaknya juga udah lebih besar, udah lebih bisa ditinggal. Tapi kembali tidak menutup kemungkinan ada juga angkatan 2000-an yang siap untuk menjadi ketua. Kita tunggu ya. We always believe nothing is impossible ya buat Tarkiers ya. Karena kita isinya wanita alfa semua ini ya. Jadi teman-teman harus tahu semalam meeting semua ngomong pada saat yang bersamaan. Kasihan deh Eti. Ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Jawabannya rebutan ya Bu Ibu. Bagaimana, apakah ada pesan untuk pemimpin muda berikutnya menghadapi para alpha female yang ada di Unitarki? Ayo. Ayo pesan. Kita mulai dari yang paling alpha di antara yang alpha. Kak Vera. Aduh, mati gua. Aduh. Menghadapi orang yang alfa ya kita harus tegas sih. Kalau kita kasar, dia lebih kasar lagi. Tapi kita harus firm dan kita harus betul-betul pakai logika gitu loh, nalar. Jangan main perasaan, baperan, emosi, itu kacau gitu loh. Dalam organisasi kita harus pakai nalar, logika. Kemudian kita harus memang menguasai masalah ya. Karena kalau kita nggak mengerti atau nggak menguasai kan jadinya ribet gitu loh. Sepakat. Kalau gimana? Itu kita harus yang benar-benar kita juga lebih alfa lah ya. Ini lomba alfa ya. Disponsori oleh Alfamart nih jangan-jangan ya. Kak Oid gimana Kak Oid? Silakan. Ajak ngomong berdua. Enggak. Ini modelnya senggol bacok semua loh nih. Silakan Kak. Ya sama seperti Kak Vera tadi. Ya kita selesaikan secara jantan. Secara betina. Ya. Jadi objektif. Ngomong baik-baik. Faktor like, dislike. Emosi. Ya. Gak ada faktor like, dislike, tapi kita meternya. Yang penting pokoknya kita mesti mengutamakan tujuan. Jadi kita cinta Tarakanita seperti Mbak Peggy bilang, kita mengutamakan apa tujuan, goals-nya nih apa gitu. Jadi kita mesti mengenyampingkan rasa
lu lebih bagus, gua lebih bagus, itu mesti dikesampingkan. Betul, setuju. Sip. Kak Peggy, lebih Ini tadi wise, lebih lembut, lebih keibuan. Ini dua-duanya senggol bacok loh Kak jawabannya. Adik-adik makin mengkeret rasanya. Aduh takut. Silakan Kak. ini kan pertanyaannya tadi pesan untuk yang ketua yang baru kan ya. Yes. Ya pesan saya sih cuma satu. Kalau Anda bersedia untuk menjadi ketua, tentu Anda tentunya udah tahu apa yang akan dihadapi, apalagi ngadepin emak-emak semua ya, maksudnya kita kan cewek semua nih, dari yang paling tua sampai yang paling muda samalah, tukang ngomong, kadang-kadang seperti kata Putri kita kemarin ngomong semua mau ngomong pada waktu yang sama, jadi itu udah sesuatu yang sudah diantisipasi. It's jadi given. saya rasa sih dengan sendirinya akan bisa mengatasi itu semua. Tapi ya itu dasarnya kalau emang udah cinta, akhirnya juga apapun bisa gitu loh. Dengan sendirinya kebijaksanaan itu akan tumbuh dan timbul sendiri. Saya rasa sih begitu deh. Iya, iya. Tuh kan kalau yang ini jawabannya lebih lembut, yang dua itu jangankan adik-adik, gua aja takut jadi ketua nih kalau diselesaikan secara jantan katanya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, gimana ya caranya supaya kalau ada kegiatan yang muncul nggak lo lagi, caranya untuk mengajak tuh gimana? Ada ide, Kak Peggy, supaya nggak lo lagi? Itu memang sesuatu tantangan besar ya, karena kadang-kadang kan kenapa lo lagi itu karena mungkin kegiatannya itu aja. Nah, jadi mungkin yang harus dipikirkan adalah variasi dari kegiatan itu untuk menarik adik-adik atau alumni-alumni lain yang memang punya interest yang berbeda. Nah, saya sangat bersyukur sekali dengan periode yang pertama kemarin sudah sangat terbentuk komunitas yang beraneka ragam. Dan itu menurut saya bagus sekali karena sudah mengkelompokkan sesuai dengan kegiatan atau minat dari masing-masing alumni yang berbeda. Nah, kalau pada komunitas itu nanti lo lagi ya itu sebetulnya ya kembali ke komunitasnya. Gimana mereka mau mengembangkan komunitas itu untuk supaya lebih banyak lagi yang bisa menjadi anggotanya. Seperti komunitas Tarki Drawing, komunitas ini nih Vera, bosnya Dog Lovers. Kemudian komunitas goes, komunitas menjahit, komunitas memasak, itu kan luar biasa ya menurut saya. Ditambah lagi dengan profesi-profesi lain yang betul-betul sangat membantu, seperti komunitas dokter, komunitas psikolog. Saya terus terang angkat topi kepada mereka semua karena mereka sangat membantu pada waktu awal-awal COVID, di mana adik-adik teman-teman alumni yang terpapar oleh COVID dibantu oleh mereka pada waktu isoman, gimana mereka bisa kumpul, ngobrol, saling membantu supaya tidak terasa kesepiannya, tidak terasa harus isoman sendiri itu. Nah, itu menurut saya sesuatu yang sangat positif. Belum lagi ASA yang sangat membantu segala macam kebutuhan, baik untuk bukan hanya alumni tapi juga guru-guru, karyawan dan pensiunan, itu menurut saya positif sekali. Dan itu kalau bisa nanti periode yang berikutnya diteruskan dan dikembangkan agar lebih baik lagi. Thank you Kak Peggy untuk mengingatkan the importance of community. Saya mau share satu cerita karena kalau di keluarga saya semua sepupu perempuan lulusan Tarki. Jadi kebayang ya kalau lagi ada kumpul keluarga Natal itu kayak meledak rumah karena semuanya lulusan Tarki. And one of my saudara, my sepupu, suaminya meninggal dan yang pertama kali menolong dia kan kalau orang meninggal nggak ada yang prepared ya kakak-kakak adalah Tarki Runners ya. Jadi saya agak terharu juga walaupun teman-teman Tarki Runners juga nggak ngeh gitu ya bahwa saya juga Tarki, tetapi mereka yang pertama kali menolong sepupu saya yang mencarikan rumah duka and stay there until the funeral dan itu luar biasa sekali. Jadi
memang tidak ada yang tidak mungkin selama kita mengerjakannya secara bersamaan. Dan saya mau menghimbau untuk adik-adik dan kakak-kakak yang di sini, seperti diskusi bersama dengan Kak Peggy, Kak Oit, dan Kak Vera pada kesempatan hari ini, kita sudah ready untuk menjadi big sister. Big sister tuh macam-macam ya. Kita selain memberikan nasihat, we are going to be available like 24/7 seperti Kak Peggy ya, kita contoh ya, Kak Peggy on terus gitu ya. Dan mau terlibat dalam segala kegiatan, kemudian kita juga tidak takut dan welcome terhadap kritik selama disampaikannya tentunya juga dengan manis ya, karena tidak ada yang tidak bisa kita pecahkan tanpa bicara baik-baik. Dan kakak-kakak maksudnya yang di atas 80-an termasuk saya juga harus siap dengan mengayomi, dan kita sudah menemukan definisi mengayomi malam hari ini adalah secara natural kita bisa mengayomi adik-adik. It's given ya, itu saya sendiri alami di dalam saya bekerja sampai detik ini gitu ya. Jadi ini akan menjadikan langkah menjadi lebih mudah karena kita memberikannya natural, tidak dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat, anak tahun 2000 akan nanya kenapa loh mendadak baik amat gitu ya. Jadi secara natural aja ya, kita kan wanita alfa dan omega ya. Dan kita harus bisa untuk beradaptasi dan juga kita siap untuk mencarikan jalan keluar. And one thing, the baby boomers itu adalah walaupun kita sudah berumur, walaupun tulang sudah agak-agak osteoporosis, but we've got wisdom ya. Wisdom tuh artinya been there done that. Artinya asam garam udah kenyang banget ya. Oke, dan untuk adik-adik saya betul-betul menghimbau kita sudah ready banget untuk mengayomi adik-adik. Adik-adik menghadapi kesulitan apapun kita on terus kayak Kak Peggy bilang ya, dan standby terus. Dan jadi untuk teman-teman tahun 2000, untuk teman-teman tahun 90-an yang ada di sini, rasanya jangan ragu dan tetap harus semangat untuk maju. Calonkan diri, kalah nggak apa-apa ya kan. Ini antara kita juga ya. Dan satu hal yang saya minta, make changes, artinya buat perubahan sehingga kita bisa jadi jembatannya dari era monolog menjadi era digital ya. Dan jangan lupa akan ada komunitas baru yaitu TikTokers yang akan diketuai oleh Kak Vera ya. Dan yang pasti kita akan dukung. Dan saya mau kasih tahu bahwa akan ada pemenang ya, pemenang untuk pertanyaan terbaik adalah Ula, Kak Ula tahun 87, Kak Titi tahun 90, dan Yulia juga dari tahun 87. Selamat buat Ula, buat Titi, dan buat Yulia akan mendapat voucher dari sponsor Saya Kopi. Saya ini panitia tahu aja emak-emak demen sama voucher ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman yang ada di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Peggy. It's almost midnight over there. Mungkin udah pagi ya Kak ya? Udah langsung lewat sarapan. midnight-nya. Apa langsung sarapan Hampir aja? jam 1. Okay. Putri itu ada yang raise hand, mungkin bisa boleh? ditanggapi dulu sebentar. Siapa ini yang raise hand? Lucy Meyanti 85 ya. Icu 85 Mbak Putri. Monggo silakan. Mana? Halo. Hai. Lucy. Saya Icu, dari tadi dibilang Lucy agak aneh aja. Lupa ya Nama namanya ya. tertulisnya Lucy Meyanti sih. Hai Sama Icu. kayak saya, suka lupa sama nama asli. Halo. Aku hanya mau menyampaikan sih, menanggapi tadi pertanyaan Ula gitu ya, bagaimana bisa menarik teman-teman yang lintas angkatan gitu. Lalu orangnya nggak itu lagi. Menurut aku sih sepanjang pengalaman saya gitu terlibat bikin kegiatan lintas angkatan tuh kayaknya Tarki harusnya memang punya
motor gitu ya yang mau lintas angkatan gitu. Lintas angkatannya benar-benar dari atas sampai bawah sih gitu. Nah, itu tuh belum pernah terjadi gitu. Kalau kompak seangkatan tuh udah banyak gitu loh. Tarki tuh yang aku lihat tuh seangkatan tuh banyak yang kompak gitu. Di dalam angkatan nanti ada geng-geng tuh. Nah, itu yang kayaknya mungkin perlu dilebarin lagi tuh ke apa sisterhood-nya gitu ya. Jadi nggak hanya untuk angkatannya aja atau gengnya aja, tapi lintas angkatannya tuh harus mulai di apa ya dikembangin gitu ya. Kayak Ursula gitu. Ursula itu lintas angkatannya mereka sangat kuat tuh. Jadi satu dengan yang lainnya emang kalau Tarki emang kenal sih. Lalu ciri khasnya terbaca gitu ya, tapi bonding yang lintas angkatan itu kayaknya perlu digerakkan lagi gitu kali ya, supaya kita jadi peduli lintas angkatannya tuh tinggi gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan untuk calon ketua ini Tarki gitu, punya program-program yang emang melibatkan lintas angkatan, lalu harus ada yang jadi motor sih menurut aku gitu. Jadi dia memang mau terjun masuk ke semua lintas angkatan, paling tidak per dekade gitu ya, kenal orang-orangnya, lalu mau memenuhi kebutuhan dari masing-masing angkatan itu ya per dekadenya gitu. Jadi bisa merangkul gitu, merangkum semua gitu. Jadi tidak hanya mengayomi tapi merangkul semuanya dan mengetahui gitu keinginan dari tiap-tiap dekade perangkatan gitu. Karena gitu sih berdasarkan pengalaman beda dekade tuh pasti beda beda sifat atau kebiasaan gitu. Nah, itu yang kayaknya belum terakomodasi kali sampai sekarang. Gitu sih Thank komen you, aku. Icul. Sama-sama. Ini dengan kata lain, PR berikutnya adalah kita mencari agent of change yang bisa ngider dari setiap angkatan untuk bisa menyamakan suara kita. Dan saya selalu percaya nothing is impossible. Bersama dengan Tarkius yang pinter-pinter, pasti kita bisa menghadapi challenge yang satu ini. Thank you ya Icul untuk inputnya. Dan saya sekali lagi mengucapkan selamat untuk pemenang Q&A dengan 3 nama yang tadi saya sudah sebutkan. Dengan demikian seri bersinergi lintas dekade ini lengkap sudah. Kita sudah berkenalan dengan kakak-kakak ya jauh yang di Amerika hadir, kemudian yang paling muda juga sudah hadir. Kita juga sudah mendengarkan pendapat dan juga sharing dari berbagai macam angkatan pada malam hari ini, dan yang pasti mungkin angkatan saya ke atas mungkin tidak sepandai ke adik-adik yang di bawah, tapi kita punya wisdom. Oleh sebab itu saya tetap mengencourage semua adik-adik kelas, ayo maju ya untuk bersama-sama mengikuti pemilihan ketua dan dewan pengawas ini Tarki periode 2022 sampai 2025. Saya betul-betul mendorong adik-adik untuk mencalonkan diri, ini yang paling penting, dan mencalonkan diri sebagai kandidat ketua atau dewan pengawas. Nah, malam hari ini tentunya juga adik-adik semakin meyakinkan diri dan memantapkan diri, terutama untuk perwakilan angkatan yang saya lihat juga hadir pada malam hari ini, untuk dibakar lagi semangatnya untuk lebih aktif lagi, karena sudah pasti akan mendapatkan dukungan dari kakak-kakak. Dan kakak-kakak tadi sudah banyak sekali bikin komitmen bahwa kita akan mengerti dunia digital, kita akan memberikan inputan, we are always ready for you. Dan yang pasti kita tidak anti kritik, kita mau banget menerima masukan-masukan. Dan kalau misalnya teman-teman di sini sudah punya kandidat, langsung dukung pilihannya teman-teman, dan jangan lupa juga daftarkan diri sebagai voter dan ikut memilih tadi seperti yang saya minta ke Kak Kathy ya, untuk mengencourage teman-teman aktif juga sebagai voter, karena
keduanya sama penting. Jadi kandidat ketuanya penting, votersnya juga penting. Dan sehingga kita bisa mempunyai ikatan alumni dan alma mater yang maju dan kita tentunya semakin mencintai Tarakanita. Dipantau terus update info dari panitia di WhatsApp grup angkatan masing-masing dan di media sosial ini Tarki. Dan sekarang saya mengundang teman-teman untuk membuka kameranya karena kita akan berfoto bersama. Wah, kalau anak Tarki sih biasanya semangat nih kalau foto bersama ya. Silahkan yang akan foto siapakah? Dengan aku, dengan Kiki ya. Hai Kiki. Hai. Silahkan masih ditunggu. Ini seneng banget lihat wajah kakak-kakak. Iya, sebentar aku cek dulu. Kita ada 2 halaman di sini. Yang masih belum buka videonya masih ditunggu ya. Kesempatan langka loh kita foto bareng. Silahkan. 43 orang. Nyisir dulu. Lipstick boleh, masih ditunggu. Anak Tarki nggak pernah pakai lipstick. Kan tadi Viva kosmetik ya kan? Ya, Yuk, ini oke, angkatan udah ready. kosmetik. Aku lihat udah ready. Kita layar pertama dulu, senyumnya yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, sip, tahan. Kita ke layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Seandainya pandemi ini berlalu pasti lebih seru karena pasti dalam bentuk tatap muka. Tetapi yakinkan bahwa pandemi akan berlalu seperti macam film Badai Pasti Berlalu ya, lagi-lagi ya referensinya film angkatan saya ya. Dan teman-teman juga mengucapkan terima kasih untuk para sponsor, ada Dapur Maureen, ada Saya Kopi dan dari Irene. Sampai ketemu di acara berikutnya dan ingat kalau ketemu dengan sesama Tarkiers jangan lupa say hi ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Ayo Terima kita kasih, dukung selamat Putri, Bu. dukung Terima kasih Icul, untuk semua yang maju. hadir. Halo, Sangat Kak appreciated. Putri semua. Putri, Icul maju. Putri maju ya Putri. Putri Putri maju sehat Putri. terus. Icul juga, Icul maju.